Salam, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi, Yakob Yanuarius. Kali ini dalam renungan pagi. Oke, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-46 di bawah tema di Taman Getsemani. Saudara, kita sedang berada dalam minggu-minggu sengsara Kristus. Minggu-minggu memperingati sengsara Kristus, atau Minggu Palmarum, atau minggu di mana kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus menuju ke Golgota untuk disalibkan. Saudara, Getsemani menjadi saksi bisu di mana Tuhan Yesus bergumul dengan Sang Bapa, bergumul untuk memilih melanjutkan visi yang Allah berikan kepadanya, yaitu menebus dosa umat manusia dan harus mati di kayu salib. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus merasa sedih, hatinya gentar, seperti mau mati rasanya. Saudara, sebagai Allah, Tuhan Yesus siap untuk menuju ke kayu salib. Tetapi dia juga manusia yang punya rasa seperti kita. Karena itu sebagai manusia, dia mengalami kegelisahan, kesedihan, dikatakan seperti mau mati rasanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Getsemani adalah peristiwa pergumulan berat Tuhan Yesus menuju kepada salib. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Getsemani dan sikap doa Tuhan Yesus ketika berada di Getsemani? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa Getsemani adalah doa digunakan Tuhan Yesus sebagai ruang menyatakan segala rasa hati. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, doa bagi Tuhan Yesus penting. Doa bagi Tuhan Yesus adalah nafas bagi Tuhan Yesus. Doa adalah hubungan pribadi Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, dia berdoa, menjadikan doa menjadi ruang bagi dia untuk berkomunikasi dengan Sang Bapa. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus tidak hanya bicara tentang doa ketika dia mengajarkan 12 muridnya tentang doa Bapa kami yang sampai saat ini kita masih mengucapkannya. Tetapi Tuhan juga menunjukkan teladan dalam hal berdoa, karena bagi Tuhan Yesus doa adalah ruang komunikasi dengan Sang Bapa. Karena itu di dalam Markus pasal 1 ayat 35, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Menunjukkan bahwa setiap pagi Tuhan Yesus berdoa. Bukan pagi saja, setiap waktu. Setiap malam Tuhan Yesus berdoa. Artinya doa adalah
komunikasi yang tidak boleh putus. Doa adalah napas hidup. Jika Anda tidak berdoa, maka Anda tidak bernapas sebenarnya secara rohani. Bukan hanya berdoa pagi dan malam, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 55.000 orang, ketika dia mengambil roti dan ikan, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan syukur. Menengadah ke langit dan mengucap syukur menunjukkan bahwa ada kontak pribadi antara Tuhan Yesus dan Tuhan Allah Bapa untuk mohon campur tangan Allah dalam penggandaan, pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setia berdoa karena doa adalah nafas kehidupan. Yang berikut adalah kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dikatakan bahwa dia berdoa sampai husutnya, sampai darahnya, sampai keringatnya menetes seperti darah. Ada seorang dokter di Amerika mengatakan bahwa sampai kusutnya dan pergumulan berat yang dialami Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ada pembuluh darah yang pecah dan darah bercampur dengan keringat menetes. Artinya bahwa apa? Berdoa perlu kesungguhan. Doa perlu kesetiaan. Doa perlu kesungguhan hati. Doa adalah ruang menyatakan segala rasa. Apa yang kita rasa hari ini, apa yang kita inginkan hari ini, apa yang menjadi keinginan hati kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringat menetes seperti darah. Menunjukkan doa itu perlu dengan kesungguhan hati. Yang berikut, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Berdoa harus tunduk pada kehendak Tuhan. Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus, ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Dia berserah pada kehendak Bapa. Doa harus berserah kepada kehendak Bapa. Mestinya sebagai anak Allah, Tuhan bisa bilang, kalau bisa, Tuhan Allah, ambil cawan ini, ambillah, aku anakmu. Tetapi tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa, tapi janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Doa harus berserah pada kehendak Allah. Yang berikut, doa tidak boleh memaksa Tuhan. Pada ayat ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, ketika negosiasi berkali-kali dengan Allah, 2 kali bernegosiasi dengan Bapa supaya cawan ini lalu daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Allah sepertinya diam, Tuhan Yesus maju dan berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak memaksa kehendak. Jikalau tidak mungkin lalu, apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tunduk pada kehendak Tuhan. Kita seringkali berdoa, kita sudah punya rencana dan minta Tuhan stempel. Tuhan harus begini, harus begitu. Tuhan pokoknya begini. Tuhan kalau tidak sembuh saya tidak akan melayani Tuhan. Tuhan pokoknya begini. Kita seperti menstempel, minta Tuhan untuk harus tunduk pada permintaan kita. Kita harus belajar dari doa Tuhan Yesus. Dan doa Tuhan Yesus tidak dijawab oleh Bapa. Dan akhirnya cawan salib itu tetap dipikul. Berdoa tidak perlu memaksa kehendak, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita.
Kadang banyak doa kita yang tidak dijawab Tuhan karena kita sering memaksa kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya kita harus tunduk pada rencana Tuhan. Kadang banyak doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Kita minta Tuhan tunduk pada rencana kita, bukan kita tunduk pada rencana Tuhan. Yang terakhir, dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, yaitu Tuhan Yesus tetap berdoa, walaupun keadaan sekitar tidak mendukung. Pada ayat yang ke-39, Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Tetapi dia bilang apa? Tunggulah di sini, sementara aku berdoa. Tuhan Yesus maju, berdoa sendiri. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi, walaupun saudara punya ibadah minggu, saudara punya ibadah tengah minggu, saudara punya ibadah keluarga. Tapi saya mau bilang, doa pribadi Anda dengan Tuhan penting. Saudara harus punya jam doa khusus dengan Tuhan. Saudara harus punya saat teduh dengan Tuhan. Tidak hanya berdoa di gereja, tidak hanya berdoa di komsel dengan teman-teman. Memang doa orang-orang benar besar kuasanya, tapi doamu. Karena Tuhan seringkali berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena itu penting, walaupun sendiri tetap berdoa. Yang berikut, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia kembali, dia melihat murid-muridnya sedang tidur. Karena itu dia berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Petrus tetap tertidur dan teman-teman murid-murid tetap tidur. Dan Tuhan Yesus kembali berdoa, menunjukkan kepada kita, tetaplah berdoa walaupun di sekitarmu tidak mendukung. Kita kan sering minta dukungan doa, ada di grup WhatsApp, di gereja, tolong bantu doa. Orang lain berdoa, tapi kalau kita tidak berdoa bagaimana? Tetaplah berdoa walaupun lingkunganmu tidak mendukungmu. Tuhan Yesus tetap berdoa walaupun murid-muridnya tidak mendukung dia dalam doa. Mereka malahan tidur, tapi Tuhan Yesus tetap berdoa kan. Karena itu jika sekarang saudara sedang dalam pergumulan berat, saya mau bilang, walaupun suamimu tidak mendukungmu dalam doa, tetaplah berdoa. Walaupun istrimu tidak mendukung engkau dalam doa, tetaplah berdoa. Walaupun orang tuamu tidak pernah mendukung engkau dalam banyak hal, tetaplah berdoa. Walaupun anak-anakmu meninggalkan engkau dan tidak mendukung engkau, tetaplah berdoa. Walaupun lingkungan sekitarmu di tempat kerja tidak mendukungmu, tetaplah berdoa. Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Tetap berdoa. Dan memang Allah tidak menjawab doa Tuhan Yesus. Salib tetap dipikul. Tetapi apa? Tuhan memberikan. Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus melewati semua peristiwa Jumat Agung. Peristiwa sengsara. Menunjukkan bahwa walaupun doa tidak dijawab, penyertaan Allah sempurna atas Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Walaupun banyak doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita meminta rencana kita distempel oleh Tuhan. Meminta Tuhan tunduk pada rencana kita. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Tuhan tetap menjagamu, memberimu makan, masih membangunkan engkau di pagi hari ini dengan napas hidup, dengan segala anggota tubuhmu yang masih berfungsi dengan baik. Engkau masih bisa makan, minum, engkau masih bisa tidur terlelap tadi malam dan bangun di pagi hari ini. Menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Tetaplah berdoa, jangan pernah putus asa. Karena doa orang-orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.